Kami panggillah guru Imam Mahdi itu ke MUI. Banyak yang datang pengikutnya. Cemas-cemas juga kami, karena pengikutnya itu preman-preman pula. Pak, di Rumba ini ada kasus. Pernah dengar aliran Ahmadiyah? Masalahnya bapaknya menjadi pengikut Ahmadiyah, diketahui oleh tetangga-tetangganya. Kami takut meninggal bapak kami, tak ada yang mau menyolatkannya. Bapak pernah dengar nama Nabi di Bogor? Ahmad Musaddiq. Pernah dengar? Tahu apa salah satu ajarannya? Ajarannya adalah orang yang belum sampai umurnya 51 tahun tak wajib sholat. Kami datang dua tujuannya. Tujuan pertama adalah bersilaturahmi, karena majelis ulama ini basisnya ya masjid-masjid ini, jamaah-jamaah semua ini, bapak dan ibu semua. Maka kami punya program di tahun ini mengunjungi 150 masjid di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Kota Pekanbaru ini hebat. Kita punya masjid di Pekanbaru ini 1.300 masjid. 1.300 masjid lebih di Kota Pekanbaru ini. Itu berkembang terus, tambah terus. Sekarang mungkin sudah hampir 1.400 masjid. Termasuk masjid yang banyak di kota besar di Indonesia, di Pekanbaru. Syiarnya juga hebat. Syiar Islamnya, dakwahnya juga hebat di Kota Pekanbaru ini. Jadi kalau disebut Kota Pekanbaru kota madani, kota yang islami, religius, itu benar ya. Nanti kalau bapak pergi ke kota-kota lain, bandingkan kan. Pergilah ke pulau-pulau Jawa. Saingan kita mungkin Jakarta, Surabaya, Aceh, kota Banda Acehnya, mungkin itulah saingan kita. Karena syiarnya itu kuat. Mungkin dibanding dengan Sumatera Barat yang kita sering pergi ke sana, mungkin hebat kita lagi kalau syiar agamanya. Nah, contoh nih bapak-bapak. Kalau tengok wajah-wajahnya kan wajah penghuni surga semuanya. Walaupun wajahnya penuh penderitaan ya kan, wajah penghuni surga. Kami ingin bersilaturahmi dengan bapak-bapak. MUI itu ada MUI Pusat Jakarta. Sekarang ketua umumnya Kiai Haji Anwar Iskandar. Di bawah itu ada ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Di bawah itu ada ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Nah, saya lah orangnya. Kalau bapak tengok-tengok saya ini kan tidak cocok dengan gelarnya profesor kan. Nah, kalau ketemu bapak dengan saya pasti ini super teksi ini menurut bapaknya. Profesor saya ini. Saya dosen UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pernah menjadi dekan di Fakultas Syariah dan Hukum 2 periode. Kemudian di bawah itu ada ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rumbai. Nah, itulah dia Buya Busihat Anas ini. Kami ingin bapak-bapak dekat dengan kami ini. Kenal dengan ketua umum Majelis Ulama. Walaupun bapak sudah kenal dengan Ustaz Busihat ini, mungkin sering beri pengajian di sini, tapi tidak tahu bapak bahwa beliau ini adalah ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Setara dengan camat ini. Cuman camatnya urusan dunia, beliau urusan akhiratnya, urusan agamanya. Kemudian bapak dan ibu yang saya hormati, tujuan kami yang kedua adalah kembali mengingatkan umat Islam dengan paham-paham sesat, ajaran-ajaran sesat. Kenapa gitu Pak Ustaz? Semenjak Covid 2020 kemarin, itu ajaran-ajaran sesat itu luar biasa berkembang. Kalau anak-anak muda yang rajin di media sosial, itu ada sekarang yang namanya Mama Gupron. Mama Gupron. Mama Gupron itu tak apa-apa disebutnya. Mengaku sebagai penjaga api, penjaga neraka. Kemarin terakhir apa yang disebutnya lagi itu?
bisa video call malaikat. Apa? Video call malaikat. Video call malaikat. Kemudian dialah katanya yang mengusir corona di dunia ini. Pokoknya masalahnya ada pengikutnya, ramai pengikutnya. Percaya. Itu contoh yang mungkin lagi sedang viral, bapak-bapak lihat. Itu nasional. Pekanbaru ada Pekanbaru kasus kecilnya. Di Garuda Sakti di kilometer 4 kemarin tuh ada orang yang ngaku sebagai guru Imam Mahdi. Guru Imam Mahdi. Dia ngaku sebagai guru Imam Mahdi. Menurutnya sebelum Imam Mahdi itu nanti muncul dalam ajaran kita, paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, nanti Dajjal muncul mengajak orang kufur. Dia punya kehebatan, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, turunkan hujan. Dajjal nanti orang banyak ikutnya. Tak berapa lama setelah itu muncullah Imam Mahdi yang akan membunuh Dajjal. Setelah itu datanglah Nabi Isa alaihissalam mengajak dan membenarkan bahwa agama yang benar itu agama Islam. Saya Nabi kalian, saya yang kalian tuhankan, tak benar. Yang benar itu agama Islam. Masuk Islamlah orang semua. Lalu kiamat. Kata guru Imam Mahdi di Garuda Sakti itu, sebelum Imam Mahdi muncul itu, dia nanti akan ke Pekanbaru dulu, ke Garuda Sakti dulu, belajar dulu dengan dia. Barulah dia nanti mengatakan jadi Imam Mahdi melawan Dajjal. Kata guru Imam Mahdi di Garuda Sakti itu. Masalahnya banyak pengikutnya. Lalu apa masalah selanjutnya? Dia ngajarkan paham-paham yang tak benar. Salah satu di antaranya penyebab kami dapat laporan karena guru Imam Mahdi ini menikahi perempuan-perempuan tanpa wali. Tak perlu izin dari ayahnya. Bukan ayahnya yang menikahkan atau walinya yang lain. Katanya ketika ditanya, siapa wali perempuan ini ketika dia menikah dengan kamu? Dalam ajaran dia, yang menikahkan dia itu walinya adalah malaikat Jibril. Dan Allah Ta'ala jadi saksi, dia nikahi perempuan-perempuannya. Masalahnya orang percaya. Pak, kami panggillah guru Imam Mahdi itu ke MUI. Banyaklah datang pengikutnya. Cemas-cemas juga kami, karena pengikutnya itu preman-preman pula. Datang dia ke MUI. Tapi kami dah siap. Kami siapkan juga kawan-kawan dari kepolisian, intel-intel untuk menjaga kalau terjadi apa-apa. Ada diskusi dengan dia. Akhirnya dia tak bisa berkutik apa-apa. Ditanya dari mana kamu dapat paham, dari bukti kamu jadi Imam Mahdi, siapa yang mengatakan ini kamu Imam Mahdi, macam. Lalu kami ancam, kamu menikahi perempuan-perempuan itu zina. Dan kalau kamu nanti kami fatwakan sesat, maka kamu akan kami laporkan ke kepolisian, pidana, masuk penjara. Mau tobat tak? Pilihan dua aja, masuk penjara atau mau tobat. Kalau dia tobat, Majelis Ulama harus membinanya. Kalau dia menyadari kesalahannya, wajib bagi Majelis Ulama membinanya. Kita tidak perlu mempidanakannya. Berjanjilah dia untuk tobat, tak lagi lakukan. Oke, kalau gitu kamu belajar ke MUI. Kapan dan berapa kali kamu bisa datang ke MUI? Dia janji sekali sebulan akan belajar ke MUI. Datang ke MUI untuk belajar. Udah sebulan kami tunggu-tunggu tak datangnya. Lewat sebulan tak juga. Akhirnya kami cek ke tempatnya. Ditanya sama masyarakat di situ, rupanya dia sudah menghilang. Sehabis dari MUI itu, beberapa hari setelah dari MUI itu dia menghilang, pindah dia. Tidak tahu pindahnya kemana. Jangan-jangan di sini pindahnya.
Ada yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi di sini enggak? Pak, di Rumba ini ada kasus. Pernah dengar aliran Ahmadiyah? Ahmadiyah itu adalah orang yang mengaku muslim, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabinya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang disponsori oleh Inggris. Maka jangan heran Ahmadiyah itu pusatnya di Inggris, di London. Inggris ingin menjajah India, tapi dia susah menjajah India itu. Apa sebab? Karena India itu kan muslimnya banyak itu. Walaupun mayoritas tidak muslim, tapi muslimnya hampir 400 juta. Ketika Inggris ingin menjajah India, Inggris susah menjajahnya. Apa sebab? Jihad. Ini kalau umat Islam sudah tertanam di hatinya jihad, susah menaklukkannya, Pak. Gaza itu, Gaza, Palestina. Gaza itu separuhnya kota Pekanbaru. Ini Pekanbaru ini dibagi dua. Sebelahnya laut. Lalu sebelahnya apa? Ditembok lah. Ditembok semuanya. Tingginya ya setinggi masjid ini lah. Ada 20 meter nih. Ada enggak? Tembok yang dibuat membatasi Gaza dengan Israel itu, termasuk dengan Mesir itu tembok 20 meter. 20 meter sepanjang kota itu. Sekarang mereka diserang oleh Israel. Ahli menyebutkan bom yang dijatuhkan di Gaza itu lebih banyak jumlahnya dengan bom yang dijatuhkan dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu dunia Jerman lawan Eropa, Rusia, Cina terlibat, Jepang melawan Amerika. Dunia ini perang. Bom yang dijatuhkan di Gaza itu lebih banyak jumlahnya dari bom yang dijatuhkan dalam Perang Dunia Kedua. Yang bom yang dijatuhkan itu di dunia. Di Gaza itu kota kecil, lebih kecil dari Pekanbaru, dijatuhkan bom di situ. Tapi Bapak, tak bisa ditaklukkan Gaza itu sampai sekarang. Sudah lebih dari 8 bulan tak bisa ditaklukkan. Apa sebab? Jihad. Orang-orang muslim takutnya dengan kata-kata jihad. Jadi kalau udah umat Islam bilang jihad, itu tak ada lagi baginya tuh dunia. Dua aja pilihannya, merdeka atau mati. Ish kaliman au mut syahidan, hidup terhormat atau mati syahid. Kedua-duanya menguntungkan. Mati syahid kita, atau kalau tidak mati kita menang, kita hidup dunia. Pilihannya dua aja, ish kaliman au mut syahidan, merdeka atau mati. Sampai sekarang, padahal senjata dikirim oleh Amerika Serikat, dikirim oleh Eropa, dikirim ke Israel untuk ngebom kota, tak bisa ditaklukkan. Jihad. Aceh tak bisa ditaklukkan, Aceh itu oleh Belanda karena jihad. Kalau Riau bisa ditaklukkan oleh Belanda, Pak, Riau kurang jihadnya. Itu masalah. Itu masalah. Inggris ingin menjajah India, adalah orang yang pintar di situ, pandai nulis, pandai ngomong. Itu disponsor oleh Inggris supaya dia mengaku menjadi nabi dan bantu biayanya. Apa tugasnya? Dia mengatakan nabi ini setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka saya mendapat wahyu. Wahyunya apa? Seluruh ayat-ayat
dihapuskan. Jadi kitab mereka itu namanya Tazkirah, isinya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran kita ini, tapi ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad dihapus. Dan dia mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di Rumbai ini ada pengikutnya. Dari mana kami tahu? Kadang-kadang sesat-sesatnya Pak diam-diam aja. Datanglah anaknya, bapaknya sakit, masuk rumah sakit ICU. Menurut anaknya, bapaknya tak berapa lama lagi hidupnya, dah parah sakitnya. Lalu anaknya datang ke MUI minta surat keterangan bapaknya Muslim. Kami tanya, kamu Muslim? Muslim. Bapak kamu Muslim? Menurut kami Muslim Pak. Terus masalahnya bapaknya menjadi pengikut Ahmadiyah, diketahui oleh tetangga-tetangganya. Kami takut meninggal bapak kami tak ada yang mau menyolatkannya. Apa sebab? Karena menurut Majelis Ulama Indonesia, pengikut Ahmadiyah sesat, kafir. Nanti mati bapak kami, tak ada orang mau menyolatkannya. Karena bapak kami ini diketahui oleh orang sebagai pengikut Ahmadiyah. Maka dipaksanya bapaknya mengucapkan kalimat syahadat seperti kita syahadat kita, bukan syahadatnya Ahmadiyah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, direkamnya, disaksikan oleh anak-anaknya, disaksikan oleh perawat dan dokternya, bapaknya mengucapkan syahadat lagi. Maka kami buatlah surat keterangannya bahwa dia telah Muslim kembali. Yang jadi masalah bapak, berarti di Rumbai ini ada Ahmadiyah. Dulu banyaknya di Cipta Karya, di Panam. Ketika masyarakat marah-marah, masjidnya ditutup, mereka diminta pergi mereka. Anda tahu kita kemana dia menyebar? Jangan-jangan di Rumbai, dan jangan-jangan di sini pula. Kan tak tahu Pak. Kemarin ada seorang ibu datang ke Majelis Ulama berapa hari yang lalu. Pak Usihat ada tidak? Ustaz Islamis ada. Datang ke MI. Sebelumnya suaminya itu rajin sholat. Setelah dia bertemu dengan seseorang dan ikut pengajiannya, suaminya tak mau sholat lagi. Sebab apa? Karena kata suaminya, sholat itu tidak perlu dalam ajarannya, cukup dengan baca Al-Quran. Tapi Al-Qurannya tidak yang dalam bahasa Arab, terjemahnya saja. Kalau dulu suaminya baca Al-Quran bahasa Arabnya itu, sekarang di rumah suaminya baca Al-Quran terjemahnya saja. Dibawalah oleh suaminya, istrinya masuk dalam kelompok itu. Ngeri Pak. Kita takut nanti saudara-saudara kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Bapak pernah dengar nama Nabi di Bogor? Ahmad Musaddiq. Pernah dengar? Tahu apa salah satu ajarannya? Ajarannya adalah orang yang belum sampai umurnya 51 tahun tak wajib sholat. Apa sebab? Dasarnya perintah sholat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW berumur 51 tahun. Jadi Nabi kan tidak sholat ya, mulai kecil sampai umur 51 tahun. Karena Nabi tak sholat sampai umur 51 tahun, maka katanya tak wajib sholat. Itu kan mantap tuh bagi anak-anak muda kan. Ini baru kaji kan. Kan banyaklah pengikutnya. Ini betul-betul kaji ini. Tak sholat kan dia dari kecil tuh sampai 51 tahun. Banyaklah pengikut Nabi
hati-hati. Nah, maka kami datang sekarang ingin menjelaskan kepada Bapak tentang 10 kriteria sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada yang masuk dalam kriteria itu, Bapak waspadai. Bapak lapor ke MUI. Kalau jauh laporannya ke MUI Kota Pekanbaru, cukup ke MUI Kecamatan Rumbai, ada Bapak Ustadz Musihadi. Nanti kita proses. Apa 10 kriteria itu nanti dijelaskan oleh Ustadz Musihat Anas LCMA ini. Kami bagi-bagi tugas Pak supaya adil gitu penderitaan kita, akan bagi-bagi tugas. Sihat Anas lagi setelah ini. Kita simak baik-baik ya Pak ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak ke seluruh bapak-bapak jemaah pengurus masjid. Apalagi nampak saya disediakan, saya masuk tadi itu udah berbau enak masakan jemaahnya ini. Luar biasa bapak-bapak ini punya semua yang mudah jadi amal ibadah bagi kita bersama. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Kami minta kepada Ustaz Musihat Anas untuk menjelaskannya singkat-singkat aja. Jangan cepat 10 Pak 10. Jam berapa selesai? Insya Allah selesai oleh Pak Musihat Anas dalam waktu yang saya singkat-singkatnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.